AI, Artificial Intelligence, sudah banyak kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Indonesia, bagi pengguna AI, 77,8% pengguna menggunakan AI setiap hari. Tapi mari kita berhenti sejenak untuk memikirkan apa dampak AI dalam cara kita berpikir, berproses, belajar, mengambil keputusan, dan juga masa depan kita. Ada 3 bagian yang akan kita bicarakan pada saat ini. Yang pertama adalah confidence versus halusinasi. Yang kedua adalah cognitive surrender. Yang ketiga adalah lalu bagaimana seharusnya. Mari kita melihat dulu yang pertama, confidence lawan halusinasi. Waktu kita menggunakan AI, apakah kita menggunakan ChatGPT dari OpenAI, ataukah Gemini dari Google, ataukah Cloud, dan banyak sekali agent-agent AI yang lain, kita mendapatkan kesan bahwa AI selalu yakin dengan jawabannya. Ada kalimat-kalimat yang memberikan kepastian seperti absolutely, definitely, atau exactly dalam bahasa Inggris. Atau dalam bahasa Indonesia tidak diragukan lagi, atau jelas bahwa kemudian disusul dengan kalimat berikutnya. Kalimat-kalimat ini memberikan kesan bahwa di balik AI ada sosok yang punya pengetahuan yang sangat luas dan memberikan kepastian bahwa apa yang dia sampaikan adalah sesuatu yang benar, yang baik, yang lengkap. Tapi kita perlu ingat bahwa di balik itu ada halusinasi. Halusinasi adalah sebuah kondisi di mana AI selalu memberikan jawaban. Bahkan ketika dia tidak tahu apa yang benar. Ada 2 kondisi halusinasi. Pertama adalah intrinsik. Ketika AI memberikan jawaban, tapi ketika dia salah merepresentasikan apa yang dia pelajari dari dokumen sumber. Yang kedua ekstrinsik. Ekstrinsik berarti dia mengada-ada. Tidak ada dokumen sumber apapun yang menjelaskan hal itu, tapi dia merangkai, dia memberikan jawaban seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Dan sebuah organisasi yang non-profit yang sangat-sangat baik, yang sangat kredibel, memberikan proses evaluasi kepada banyak agent AI yang populer di dunia. Dan dari temuan terakhir menyatakan Gemini 3.5, sebuah agent yang sangat-sangat baik gitu ya, itu 34% mengalami halusinasi. ChatGPT yang sangat populer di Indonesia, versi terakhir, gitu ya, 5.6, Sol, itu artinya sebuah model yang paling kompleks, paling besar, yang dianggap paling pintar, ternyata halusinasinya sebesar 89%. Bayangkan ketika Bapak dan Ibu atau saudara-saudara menghubungi teman, gitu ya, dari 10 kali pembicaraan, 9 kali ada tidak benarnya. Kita katakan 9 kali bohong. Apakah kita bisa mempercaya kata-kata orang tersebut? Tentu tidak. Karena setiap kali kita bertanya kepada dia, kita tidak tahu kapan dia berkata yang benar, kapan dia berkata yang salah. Dan AI memang didesain untuk selalu memberikan jawaban dengan kata-kata yang penuh kepercayaan, confidence tadi. Masalahnya apa? Ketika kita mendengarkan hal itu, kita seringkali membandingkan dengan apa yang kita pahami, dengan apa yang kita putuskan, apa pendapat kita. Ketika ada perbedaan membuat kita tidak yakin dengan apa yang kita pikirkan, membuat mengevaluasi lagi apa memori yang pernah kita miliki. Dan hal ini membuat kita ragu-ragu dengan segala keputusan yang kita ambil. Itu yang pertama, confidence dan halusinasi. Yang kedua adalah cognitive surrender. Sebuah penelitian di tahun 2025 menguji para siswa untuk membuat esai. Dan para siswa tersebut selama 4 bulan diminta untuk membuat esai dengan 3 cara. Pertama, murni menggunakan AI. Kedua, tidak menggunakan AI sama sekali dari cara berpikir siswa tersebut. Yang ketiga, menggunakan search engine, yaitu seperti Google atau Bing, Yahoo, dan lain-lainnya. Dari selama 4 bulan diuji, maka yang menggunakan AI mengalami kelemahan dalam proses berpikir, dalam kemampuan bahasa, dalam perilaku. Yang menggunakan search engine artinya menggunakan Google untuk mencari, membaca setiap artikelnya, memahami apa isinya, mengambil kesimpulan dari apa yang dia baca, lalu menuliskan esai yang dibutuhkan, atau dia menggunakan metode-metode lain di luar AI. Ketika orang-orang ini menunjukkan kemampuan bahasa yang lebih baik, artinya merefleksikan apa dalam pikiran kita ke dalam kata-kata, sebuah kemampuan yang sangat-sangat dibutuhkan. Yang kedua, kemampuan berpikir, menganalisis beberapa kondisi lalu mengambil keputusan. Dan terakhir adalah perilaku tadi. Dan itu semua terjadi hanya dalam waktu 4 bulan. Bayangkan, tidak butuh waktu bertahun-tahun. Dalam waktu 4 bulan, kemampuan bahasa kita menurun, kemampuan mengambil keputusan kita menurun,
perilaku kita pun berubah. Inilah kondisi yang dihadapi oleh setiap orang di dalam penggunaan AI. Artinya kebergantungan kita terhadap AI cukup tinggi. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana seharusnya kita menggunakan AI? AI sudah menjadi sebuah kegiatan rutin. Kita mungkin menggunakan seperti Google Maps. Kita sudah jarang sekali menggunakan ingatan kita. Artinya waktu kita berangkat dari posisi A ke posisi B, maka Google Maps tinggal berkata belok kiri, belok kanan, kita tinggal mengikuti saja. Belok kiri, belok kanan, berapa meter ke depan, kita ikuti saja. Seringkali kemudian kita menyerahkan daya berpikir kita, mengingat kita, atau menganalisis kondisi jalan ke Google Maps, sehingga akhirnya apa? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah ingat lagi rute mana yang harus kita lewati. Ini yang terjadi. Tadi malam saya bertanya ke Gemini, untuk apa saya bertanggung jawab atas hidup saya, susah payah bekerja, dan peduli pada orang lain. Mengapa saya perlu melakukan hal itu? Mengapa saya tidak menggunakan, ketika saya bekerja, saya masih peduli dengan orang lain, saya masih mempertimbangkan nilai-nilai yang dianggap benar, mengapa saya harus memikirkan semuanya hal itu? Gemini memberikan 3 aspek pandangan, cukup menarik. Yang pertama dari aspek biologi, evolusi, yang kedua dari aspek filosofi, yang ketiga dari aspek teori informasi. Dari penjelasan yang panjang, saya akhirnya bertanya kepada Google, menurut Anda, menurut Gemini, mana yang menurut Anda paling benar? Dan Gemini memberikan satu jawaban, yaitu constructed purpose. Artinya tujuan hidup kita itu dikonstruksi oleh kita sendiri. Dari pengalaman kita, dari interaksi dengan orang lain, maka kita masing-masing membuat tujuan hidup kita sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari pihak eksternal. Nah, kemudian ketika saya tanya lagi, saya kejar lebih lanjut. Kalau begitu, apakah kalau saya bertujuan bekerja, memupuk kemakmuran untuk diri saya sendiri dan keluarga saya, tidak peduli dengan dampak apa yang saya lakukan kepada orang lain? Jawaban Google, jawaban Gemini adalah benar. Itu adalah tujuan hidup yang valid. Tidak perlu memikirkan orang lain, tidak perlu memikirkan dampak kita kepada orang lain. Selama apa yang kita lakukan memberikan dampak buat kita dan keluarga kita, itu adalah tujuan hidup yang valid. Ini saya parafrase dari kata-kata yang disampaikan oleh Gemini. Tujuan hidup yang valid ketika kita memikirkan diri saya dan keluarga saya tanpa perlu memikirkan orang lain. Nah, ini tentunya memberikan sebuah kondisi realita bahwa di balik Gemini, ChatGPT ataukah Cloud, ada sumber-sumber dokumen yang mereka gunakan untuk merekonstruksi kalimat yang ada. Kita tidak bisa mengetahui dari mana sumber dokumen itu dibuat. Siapa orang yang membuat dokumen tersebut? Apa nilai-nilai yang ada di balik dokumen tersebut? Nah, proses ini yang harus kita sadari. Karena itu maka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkait apa yang harus kita lakukan ke depan. Pertama, AI itu hanya suplemen, bukan pengganti. AI memiliki banyak halusinasi. Kita harus verifikasi ulang terus-menerus apa yang mereka sampaikan. Kedua, buat para orang tua, jangan tinggalkan komunikasi dengan anak-anak kita. Mereka butuh pendampingan, butuh belajar banyak nilai dari kita. Jangan serahkan itu kepada AI, karena mereka berinteraksi dengan AI setiap hari. Jauh lebih penting kita menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak kita, berbicara tentang banyak hal, apa yang penting dalam hidup kita, di atas kesibukan-kesibukan kita yang lain. Yang terakhir, jangan terjebak pada ilusi pilihan. Ini cara kerja AI. Ketika kita bertanya kepada AI dan AI memberikan jawaban, AI pun belajar dari jawaban kita. Mereka melihat konteks jawaban kita atau respon kita seperti apa. Dari respon konteks tersebut, mereka merumuskan jawaban selanjutnya. Itu membuat jawaban mereka pun disesuaikan, direkonstruksi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Ini seperti sebuah bubble, seperti sebuah gelembung di mana AI hanya memberikan opsi-opsi jawaban, pertimbangan-pertimbangan yang mereka anggap sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di luar itu tidak diberikan sama sekali oleh para agent AI tersebut. Nah, ini berarti apa? Semakin lama kita berpikir kita sudah mengambil keputusan yang tepat, yang baik menggunakan AI. Tapi aktualnya adalah tidak semua pertimbangan-pertimbangan yang mungkin tidak setuju dengan pertimbangan kita, semua opsi-opsi pilihan-pilihan yang mungkin tidak kita anggap baik atau benar, tidak disampaikan oleh AI.
Akhirnya apa, semakin lama kita akan semakin terkotak pada jawaban tersebut. Jangan biasakan menggunakan AI, batasi penggunaan AI, gunakan alternatif-alternatif informasi yang lain seperti search engine, pertimbangan banyak hal-hal yang kita perlukan. Kita ajak anak-anak kita juga diskusi agar suatu saat nanti mereka bisa memilih apa yang baik. Dan yang penting Bapak dan Ibu, di atas semuanya kita perlu ingat bahwa ada Allah yang memberikan firman-Nya kepada kita, mengajar kita tentang nilai-nilai yang baik yang perlu kita lakukan, yang menjadi dasar dari segala pertimbangan keputusan kita. Semoga ini bisa membawa kita melihat apa dampaknya buat hidup kita dan apa yang perlu kita lakukan ke depan. Terima kasih.